Jangan taruh duit lo di saham kalau lo bukan seorang profesional trader. Oke guys, ini pengalaman pribadi gue ya guys. Jadi gue disclaimer dulu nih bahwa gue bukan seorang profesional trader, gue bukan ahli saham, gue bukan konsultan saham. Gue hanya berpendapat menggunakan pendapat pribadi gue gitu ya. Jadi ini semua adalah pendapat pribadi gitu guys. Oke, kemarin kan gue sempat bahas mengenai Bukalapak itu, kasus Bukalapak di mana menjadi IPO terbesar sepanjang masa di Indonesia, oke ya. Yang mana I don't care, yang nggak ada hubungannya dengan lu dan gua, nggak akan bisa membuat hidup kita lebih baik, oke. Di sini di video ini gue bikin khusus karena gejolak saham nih begitu menarik gitu ya. Kenapa gue bilang jangan taruh duit di saham kalau lu bukan seorang profesional trader gitu loh. Karena lu akan rugi. Gitu guys. It's very simple. Lu akan rugi, bahkan duit lu bisa habis di saham. Oke? Kecuali lu seorang profesional trader, atau lu menitipkan uang lu kepada seorang profesional trader yang lu kenal dengan baik, boleh. Tapi kalau lu bukan profesional trader, lu nggak ngerti saham, lu tidak paham industrinya, jangan masuk. Taruh duit lu di deposito yang aman, atau taruh di ori, di sukuk, investasi-investasi yang keamanannya itu boleh dibilang 99% lah gitu loh ya. Kemarin kan kita bahas Bukalapak itu hari pertama dia naik gitu ya, naik melambung tinggi gitu. Jadi ini disebut saham goreng guys, menggoreng saham guys. Jadi ini pendapat pribadi gue ya guys, pendapat pribadi. Saham tuh digoreng oleh siapa? Oleh bandar, oleh orang-orang yang punya modal, oleh asing, oleh orang-orang yang punya modal. Mereka menggoreng saham itu naik, begitu saham itu naik, lu dan gue, orang-orang biasa nih yang nggak ngerti, terpengaruh secara psikologis. Lu beli. Ketika lu beli di harga yang tinggi, mereka jual. Ketika mereka jual, harganya jatuh kan. Begitu harganya jatuh, lu nggak bisa jual. Lu mau jual, ya lu jual rugi. Atau kalau dia jatuh terlalu rendah, lu nggak bisa jual bahkan. Gitu guys. Oke, jadi jangan sampai lu bermain di saham kalau lu bukan profesional. Kalau lu tidak paham dengan jelas industri seperti apa gitu guys. Oke ya. Sekarang gue mau kasih lihat beritanya nih ya. Saham Bukalapak kembali arak atau auto reject atas. Harganya melonjak 25% di hari Senin guys. Di hari Senin. Oke, di hari Senin. Jadi kan hari Jumat dia IPO, hari Senin. Hari Jumat dia naik ke arak ke auto rejection atas. Senin juga mengalami hal yang sama di pagi hari gitu guys. Oke. Jadi saham Bukalapak TBK kembali mengalami auto reject atas di hari kedua perdagangan hari Senin. Saham emiten itu membuka perdagangan di level 1060 per saham dan langsung melonjak 25% ke 1325. Dan banyak, percaya sama gua, banyak orang-orang retail seperti lu dan gua yang beli saham seperti ini di harga yang tertinggi karena lu berharap bahwa dia akan lebih tinggi lagi besok dan besoknya. Oke. Nah, seperti itu. Itu hari Senin, guys. Hari Senin. Oke, kita lihat Selasa. Hari Selasa ini ada berita kedua. Oke. Berita kedua dari Selasa, saham Bukalapak terjun bebas ARB. ARB itu adalah auto rejection bawah, ya. Kita lihat. Saham Bukalapak alias Buka terjun bebas di sesi pertama perdagangan hari ini, di hari Selasa. Saham emiten ini tutup di level 1035 per saham atau turun 6,7%. Karena maksimal 7% untuk turun ya. Nah, hal itu sering dengan masih derasnya aksi jual yang dilakukan oleh investor terhadap saham ini. Jadi para bandar-bandar, para investor yang besar-besar modalnya menjual gitu guys, menjual sahamnya sehingga jatuh gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke aplikasinya guys. Gue kasih lihat aplikasinya biar lu tahu gitu guys, apa yang terjadi sebenarnya gitu ya. Oke, ini dia guys. Saham Buka ini adalah kalau kita lihat harganya itu 1035, dia mengalami auto rejection bawah 6,75%. Oke, kita lihat daily-nya. Di hari pertama tanggal 6, dia itu naik 24%, ya kan? Di hari kedua cuman naik 4% guys. Padahal di hari itu dia sempat naik ke auto reject atas. Jadi ketika
harapan dinaikin sampai ke auto reject atas, semua orang pengen beli. Pada saat orang-orang beli itu, para bandar ini jual sahamnya, jatuh lagi ke 4%. Sehingga retail-retail yang nggak ngerti industri saham, yang nggak ngerti bisnis saham, rugi guys. Lu udah beli di harga yang tinggi, lu nggak bisa jual di harga rendah, atau lu mau jual lu rugi gitu guys. Oke, ingat, kalau lu nggak ngerti saham, jangan masuk ke saham. Oke? Di hari ketiga, dia jatuh 6,75%. It's crazy. Oke, crazy guys, crazy. Oke? Industri ini jangan pernah lu masuki kalau lu bukan seorang profesional trader. Oke? Kita lihat statistiknya lagi. Kita lihat di foreign-nya ya. Kemarin kan gue membahas mengenai foreign. Foreign-nya itu 3 hari berturut-turut itu minus guys. Artinya apa? Lebih banyak dia jual daripada dia beli. Gitu guys. Jadi ini permainan saham ini seperti bisnis seperti biasa, seperti pada umumnya gitu. Dia menaikkan harga, ketika harga yang naik, retail-retail yang seperti kita-kita ini yang nggak paham tergerak secara psikologis untuk beli saham-sahamnya di harga yang tinggi. Ketika kita udah masuk, dia jual, jatuh harganya guys. Oke? Jadi lu kalau mau beli saham, lu mesti beli saham ketika lu paham industrinya, ketika lu paham si emitennya, si perusahaannya itu bagaimana, lu paham rugi apa untung dia, bagaimana ukuran-ukurannya, rasio-rasionya, lu mesti paham dengan jelas guys. Kalau lu tidak paham, lu akan bergerak secara emosional. Ketika lu bergerak secara emosional, lu rugi. Lu pasti akan rugi guys. Oke? Lu bayangkan, bagaimana bisa perusahaan seperti ini yang gejolaknya itu begitu luar biasa, tinggi, naik turun. Ini udah nggak ada hubungan dengan ekonomi, guys. Ini udah nggak ada hubungan dengan ekonomi. Oke? Ekonomi mau naik, mau turun, udah nggak ada hubungan. Kebijakan politik, mau naik, mau turun, nggak ada hubungannya. Karena ini permainan bandar. Oke? Kita lihat hari Selasa ada ngomong apa? Politik nggak ada. PPKM diperpanjang. PPKM kan udah lama, udah sejak berminggu-minggu yang lalu. Gitu. Jadi tidak ada indikator politik maupun ekonomi yang bisa dijadikan acuan untuk pergerakan saham. Oke, itu pendapat pribadi gue ya guys. Itu pendapat pribadi gue, bukan analisis yang akademis gitu ya. Jadi itu intinya, gue cuma berharap teman-teman jangan sampai kejebak, jangan sampai salah masuk ke industri saham. Oke, duit lu bisa habis guys, duit lu bisa angus. Sebaiknya lu taruh duit lu tuh di investasi yang aman seperti deposito, seperti sukuk, yang betul-betul aman. Oke, betul-betul aman dalam arti dia tidak mengalami gejolak kenaikan harga yang tinggi gitu guys. Kalau lu seorang profesional trader, nah it's up to you. Lu bisa aja investasi di perusahaan-perusahaan yang bagus, yang fundamentalnya bagus dan sebagainya. Gue udah nggak masuk di situ. Tapi maksud gue buat lu teman-teman yang mungkin seorang karyawan, lu seorang bisnismen kecil, lu punya duit sedikit nggak banyak gitu, dan lu tergiur dengan janji-janji untuk berbisnis di saham. No, jangan. Oke? Jangan sampai lu menyesal seperti gua. Gua juga dulu mengalami itu, gua juga mengalami banyak kerugian di industri saham, gitu ya guys. Karena gua tidak paham. Gua bukan seorang profesional trader, gitu. Jadi hanya masuk di industri yang lu betul-betul paham, lu betul-betul kuasain gitu. Oleh karena itulah gua bikin coaching untuk berbisnis di konsultan pajak. Gua nggak mau orang berbisnis konsultan pajak itu dengan modal nggak ngerti teknis gitu, tapi tidak tahu bisnisnya. Oke? Makanya gue bikin coaching itu supaya orang-orang tuh betul-betul paham bisnis konsultan pajak itu seperti apa, prospektusnya seperti apa, bagaimana bisnis itu bisa bekerja buat dia, gitu loh. Oke? Jadi teman-teman, by the way, kalau lu seorang akuntan atau ngerti pajak dan lu mau berbisnis di industri pajak dan akuntansi, lu bisa ikut coaching gue nanti. Coaching gue nanti mungkin di akhir Agustus baru akan gue launching. Oke, teman-teman? Itu aja buat hari ini. Ini sengaja gue bikin karena begitu besarnya gejolak Bukalapak ini dan hype-nya begitu besar, dan gue harap lu tidak terlibat dan tidak mengalami kerugian seperti retail-retail yang udah ngamuk di mana-mana itu. Oke guys, thank you.